Halo, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan bagikan tutorial lanjutan ya dari materi CodeIgniter ini, yaitu integrasi dengan HMVC atau Hierarchical Model View Controller ya. Jadi kalau misalkan CodeIgniter biasa itu gunakan MVC atau Model View Controller biasa. Kali ini kita akan bikin hierarki yang dikenal dengan istilah HMVC atau Hierarchical Model View Controller. Nah, jadi kalau dibikin hierarchical seperti ini, perbedaannya apa sih dengan CodeIgniter standar? Perbedaannya terletak pada kita bisa bikin modular ya. Jadi MVC itu dibuat secara modular. Jadi dalam satu project, CodeIgniter itu bisa terdiri dari beberapa modul yang masing-masing tiap modulnya itu terdiri dari model view controller tersendiri ya. Nah, caranya bagaimana? Akan saya demokan ya di sini untuk prosedur instalasinya ya. Nanti juga ada beberapa web yang kita mengambil extensionnya di mana nih, akan saya tunjukkan di sini ya. Kemudian kita siapkan dulu ya project CodeIgniter-nya. Pakai yang baru boleh atau pakai yang sesuai tutorial saya sebelumnya juga boleh, bebas yang mana ya. Kalau ini saya pakai lanjutan dari tutorial sebelumnya ya, yaitu project arus kas di akademik ini untuk pembayaran. Saya akan bikin yang baru karena dia bisa sejalan ya, yang MVC standar dan juga HMVC ini bisa digunakan bersama-sama, tapi nanti kita akan ubah secara full ya, gunakan HMVC ya, Hierarchical Model View Controller untuk project-project yang sudah dibuat sebelumnya, tutorial yang sudah dibuat sebelumnya kita akan ubah ke Hierarchical Model View Controller. Oke, pertama mulai dari sini ya, welcome terlebih dahulu. Welcome page-nya sudah ada, berarti pastikan kalau install CodeIgniter baru itu dipastikan welcome-nya ada ya. Sudah muncul welcome ya. Kemudian dibuka, saya gunakan ini ya, Where's Design Model View Controller. Di sini Where's Design CodeIgniter Modular Extension, di download saja kodenya, kemudian download zip. Sudah di download, nanti di ekstrak ya. Walaupun sebenarnya kalau pakai aplikasi Git itu bisa langsung ya, tapi ini pakai cara tradisional ya. Mungkin kalian nanti bisa bikin pakai komen di Git-nya, atau biasanya pakai apa, Composer gitu kan, biasanya juga bisa. Tapi ini akan saya bahas di lain waktu kalau misalkan pakai komen ini. Oke, saya cek dulu sudah selesai atau belum downloadnya. Ya, sudah selesai. Jadi di masuk ke foldernya, kemudian di ekstrak. Saya ekstrak dulu. Kemudian nanti isinya ada core, third party, kemudian ada git ignore, composer JSON, readme. Ini di copy ke dalam application ya. Application project yang kita buat. Saya capture dulu untuk Windows Explorer-nya. Nah, ini dia. Kemudian di sini academic application, di paste saja. Oke, ini coba aja kalau ada yang ini di replace ya. Nanti akan muncul sini core, third party ya, dan juga tadi ada composer, git ignore ya.
Kalau sudah di copy ya sudah, kita cek terlebih dahulu di browsernya. Nah, jika kalian refresh ini muncul error ya di sini. Tapi jangan khawatir, kalau muncul error gini berarti benar ya. Yang aneh itu kalau nggak ada error gitu. Kalau tidak ada error, lancar, welcome-nya ternyata nggak ada error, itu baru aneh. Kalau misalkan error ini error yang terencana karena memang sudah semestinya ya seperti ini. Nah, berikutnya karena biasanya ini terjadi karena ada updatean ya, karena waktu extension ini dibuat itu pakai versi PHP yang lama. Oleh karena itu kita akan ubah dua file ini. Saya akan tunjukkan ya nanti apa aja yang diubah di folder di file yang mana. Pertama kita ubah di file application third party, kemudian mx router ya. Jadi caranya untuk mengatasi error ini adalah dibuka ya file berikut. Saya tuliskan biar jelas. Oke, sebentar, notepad-nya ada yang aneh. Nah, ini dia. Oke, di application third party mx router nanti ditimpa, cari bagian yang function set class, nanti ditimpa dengan yang baru ya. Oke, cari bagian yang ini, kemudian ditimpa dengan yang baru di third party mx router. mx, kemudian di sini ya, routers, diedit saja, dicari file yang mana. Ini dia, function set class itu berada paling akhir. Di copy saja, nanti kode lebih lengkap ada di blog saya ya. Oke, kalau sudah nanti di refresh kembali. Oke, masih ada error. Ada satu lagi ya yang harus diubah. Maaf, kodenya salah. Ini kode yang salah. Ini yang betulnya ya. Nah, oke. Nah, berikutnya ada satu lagi yang harus diubah. Di bagian mx loader. mxloader.php. Ini yang tadi
kodenya yang ini ya, biar nggak salah. Nah, itu yang terbaru. Kemudian mx loader itu cari baris bagian public function view. Kemudian di search saja, kemudian dicari filenya yang mana nih. Saya buka dulu. Jadi masih satu folder dengan roots yang tadi ya. Nah, di sini search public function view, cuma ada satu di situ. Setelah itu di paste kode yang sudah ada. Ya. Kita cek kembali. Nah, ya selamat ya. Welcome-nya sudah jalan ya, berarti sudah siap untuk digunakan ya untuk HMVC-nya ya. Oke, satu lagi saya akan demokan untuk rutenya bagaimana, cara routing, dan juga nanti ada folder juga, berarti ada folder modules ya yang kita buat ya. Jadi caranya adalah buat folder baru dengan nama modules ya. Step by stepnya saya tulis saja di sini ya. Ini nomor 3 berarti. Di application saya switch dulu di notepad-nya ya. Kemudian di dalam folder tersebut buat folder dengan nama user ya. Contohnya kita ingin bikin modul dengan nama user. Oke, buat folder dengan nama user dalam folder modules ya. Kemudian di dalam folder tersebut ada folder baru dengan nama models, view, controllers, dan juga config ya. Jadi nanti strukturnya seperti ini nih. Oke, notepadnya hilang lagi. Oke, jadi nanti struktur foldernya seperti ini ya. Ada application, kemudian dalamnya bikin folder modul. Ini saya pisahkan, berarti di dalam folder ada folder lagi. Dalam folder kemudian ada folder lagi, ada models, views, dan juga controllers. Nanti satu lagi ya, namanya config. Bikin saja folder namanya config. Oke. Kemudian kita coba testing ya dengan nama bikin folder, bikin filenya langsung di controllers. Enaknya di mana? Di sini aja ya. Bikin file namanya user management di dalam controllers. Ini saya kasih sama dengan aja. Kemudian di view nanti bikin namanya user views. Kemudian di config bikin namanya routes.php. Nah, kalian bikin dulu file-file ini di dalam foldernya ya. User view, user management, dan juga routes ya. Kemudian
untuk isinya kita isi dengan controllernya dulu. Nanti kita akan coba memunculkan satu page ya, semacam hello world itulah untuk page-nya, halamannya. Kita munculkan hello world dulu untuk memastikan konsep HMVC ini bisa bekerja. Bagaimana bekerjanya si HMVC ini, HMVC ini. Ini saya copy saja, kemudian ini dibikin terlebih dahulu. Di saya foldernya belum ada ya, dibikin dulu. Models, kemudian ada views, controllers, dan juga config. Nah, tadi di controllers itu bikin namanya user management. Kita bikin file. Ini nama file bebas ya, tapi kalian tahu konsekuensinya bahwa nantinya nama file pasti akan sama dengan nama kelasnya. Oke, ini untuk user management, nanti diisi dengan kode seperti biasa. Untuk controller nanti ada constructor seperti itu. Nah, sini ya, nama kelas sama dengan nama filenya, kemudian extensinya yang berbeda ya. Kalau biasanya extensinya CI controller, ini diganti dengan MX controller, selebihnya sama ya. Ini ada constructornya, kemudian function index memanggil userView.php. Di save saja, kemudian kita akan munculkan view-nya. Jadi berarti dibikin dulu ya untuk userView.php. Diisi aja yang simple, hello world, head, body, seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini sekarang kita edit untuk routersnya ya, untuk routes ya. Di config dibuka aja routes.php tadi ya, di modules config, kemudian Anda bikin file namanya routes.php. Karena nanti ini menentukan bagaimana kelas tersebut dipanggil atau bagaimana modul tersebut dipanggil. Oke, contohnya seperti ini ya. Root user, ini nama root yang nanti di URL-nya. Kemudian ini untuk user management adalah nama modulsnya, jadi kita cukup panggil dengan nama user ya. Jadi nanti rumusnya adalah ketika modul tersebut dipanggil, cukup kita tentukan, cukup ditambahkan saja, diketikkan user ya, itu akan otomatis memanggil user management. Jadi ini nanti boleh diganti ya. Jadi kalau di HMVC ini memberikan fleksibilitas ya terhadap penamaan modulsnya. Contohnya di sini index.php, kemudian user, ya, tadi kayaknya ada yang salah. Oke, saya edit dulu.
Modus namanya kayaknya salah ya. Harusnya sih dibikin dulu nama modus usernya, tadi belum ada. Nah, ini untuk editannya, karena yang tadi ada kesalahan. Oke, dibikin folder lagi dengan nama users ya, karena tadi not found. Berarti strukturnya jadi seperti ini. Folder namanya user, kemudian di dalam user ada model, view. Ini cukup dipindahkan saja. Nah, oke. Berarti ini juga dipindahkan. Saya bikin folder dengan nama user. Ya, sudah bisa muncul ya hello world-nya. Ya. Jadi disesuaikan dengan config tadi adalah namanya user untuk memanggil kelas yang namanya user management. Jadi misalkan kita ubah nih, misalkan diganti ya dengan testing seperti itu. Ini tadi saya ubah. Nah, URL-nya di sini saya ganti nih. Ya. User testing. Ini nama modulnya harus selalu dipanggil ya. Tadi saya ubah di sini. Oke, hello world ya. Tetap di sini rumusnya adalah nama modulsnya, kemudian belakang ini kita bisa tambahkan ya. Di routing ini kita bisa atur-atur di routes ya. Nah, contohnya seperti ini ya, user testing. Ini kita bisa ganti dengan yang lain. Asalkan nama kelas di sini masih sama ya. Nama kelas, index ya. Otomatis ya index. Kalau misalkan nanti dimunculkan ada nama fungsi baru gitu misalkan. Ini saya kembalikan ke awal ya. Tadinya seperti ini. Misalkan ada yang terbaru testing ya. User management kemudian testing. Berarti controllernya kita bikin function baru, nanti cukup echo aja. Oke, public function misalkan di sini adalah tes ya, testing. Ini kita ganti dengan echo saja biar gampang. Oke, hasilnya nanti akan muncul halaman tes ya. Ya. Oke, seperti itu halaman tes ya. Atau bisa juga saya coba ganti. Dengan kalimat yang lain, misalkan di sini menu. Jadi nggak harus sama ya. Kalau testing gimana? Error ya. Karena ini saya sesuaikan tadi.
Jadi root ini fleksibel ya, kita bisa ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Nanti manfaatnya apa? Ya, salah satunya untuk security ya. Misalnya user menu, manajemen, testing ya. Nanti konsekuensinya ketika kita memanggil fungsi yang ada di sini ya, itu di URL-nya, root-nya atau rutenya kita gunakan kalimat atau yang ada di sini ya, user/menu untuk mengakses kelas user management di dalam function testing ya. Jadi kita bisa meng-hide lah atau menyembunyikan nanti fungsi yang ada di dalam kelas ini ya. Nah, hasil akhirnya seperti itu ya, function test ya. Oke, cukup sekian ya, semoga ilmu ini bermanfaat. Artinya apa yang dijelaskan sini cukup singkat ya, cukup hanya sekilas saja. Mungkin kalian bisa lihat lebih lanjut di sini di Wires Design di GitHub-nya. Nanti ada beberapa petunjuk di sini. Sebagian juga sudah saya cover, terutama tentang root. Mungkin nanti berikutnya akan saya bahas tentang lebih lanjut lagi, terutama fitur-fitur dari HMVC pattern ini ya. Oke, cukup sekian. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.